Ranking FIFA Timnas Indonesia, skuad Garuda harus puas melorot di peringkat dunia terbaru. 3 pemain diaspora di Timnas Indonesia yang perkembangannya paling menonjol musim ini, taklukkan kompetisi Eropa. Persaingan kiper Timnas Indonesia, Emil Audero meledak, Maarten Paes mulai meredup. Media Malaysia optimistis Harimau Malaya segera kejar Timnas Indonesia di ranking FIFA, 3 laga terdekat jadi momentum. Agenda FIFA Matchday sepanjang September ini rupanya tak cukup memberi peningkatan bagi Indonesia di ranking FIFA terbaru. Dalam update ranking FIFA yang baru saja dirilis terhitung tanggal 18 September ini, Garuda yang semula menempati peringkat ke-118 kini turun 1 strip jadi di posisi ke-119 dengan perolehan 1157,94 poin. Ini tak lepas dari hasil beragam yang dipetik Indonesia pada bulan ini. Setelah meluluhlantakkan Taiwan dengan gelontoran 6 gol tanpa balas, pasukan Patrick Kluivert tak bisa berbuat banyak saat jumpa Lebanon, di mana pertandingan ini berakhir dengan skor kacamata. Dengan penurunan ini, Indonesia mulai didekati rival sengit Malaysia, yang hanya berjarak 4 tangga saja setelah tim negeri jiran tersebut melesat 2 peringkat ke posisi 123 dari semula 125. Malaysia sendiri mengumpulkan 1148,23 poin berkat 2 kemenangan melawan Singapura dan Palestina pada September ini. Kendati ada sedikit kemerosotan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyatakan bahwa Indonesia bisa menembus peringkat ke-118 adalah posisi terbaik yang pernah dicapai timnas dalam 19 tahun terakhir. Oktober mendatang, 2 agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menanti Indonesia. Pertama, mereka akan meladeni Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober sebelum duel dengan Irak 3 hari kemudian. 2 laga ini akan dihelat di King Abdullah City Sports Stadium, Jeddah, Arab Saudi. 2 laga ini tentu saja membuka 2 kemungkinan bagi Indonesia, bisa kembali menanjak di peringkat FIFA atau sebaliknya, tergantung hasil apa yang didapatkan di kedua bentrokan kompetitif tersebut. Penampilan para penjaga gawang Timnas Indonesia tengah mencuri perhatian. Emil Audero, misalnya, kini jadi sorotan di Italia berkat performa solidnya, sementara pesaing terdekatnya justru mulai kehilangan tempat di panggung besar. Kondisi ini membuat Audero kian berpeluang mengukuhkan diri sebagai kandidat utama di bawah Mister Garuda. Situasi ini jelas tak lepas dari radar Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia diyakini terus memantau kiprah para kipernya sepanjang September tahun 2025, karena performa di klub akan sangat menentukan siapa yang dipercaya tampil sebagai kiper nomor 1 pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam beberapa laga terakhir, posisi kiper skuad Garuda telah dipercayakan sepenuhnya kepada Emil Audero. Penjaga gawang kelahiran Mataram ini juga telah memperlihatkan performa yang menjanjikan sejak debut bersama Timnas Indonesia pada Juli tahun 2025. Sementara itu, penjaga gawang lainnya juga memiliki performa yang cukup oke di kompetisi domestik. Mereka tampil mengesankan bersama klub masing-masing dan berpeluang kembali dipanggil pada Oktober mendatang. Maarten Paes tampaknya harus merelakan kesempatan berjuang bersama Timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, sampai saat ini, dia masih belum pulih dari cedera. Kiper kelahiran Belanda ini setidaknya sudah melewatkan 5 pertandingan terakhir FC Dallas di MLS 2025. Dia terakhir kali bermain ketika timnya kalah dari New York City pada tanggal 26 Juli tahun 2025. Sejak saat itu, dia harus menjalani pemulihan cedera hamstring. Posisi Paes di Timnas Indonesia belakangan ini juga telah digusur oleh penjaga gawang lain. Apabila menghitung situasinya saat ini, ex-kiper FC Utrecht ini sepertinya masih akan absen saat berjumpa Arab Saudi dan Irak, Oktober mendatang. Satu di antara kiper yang tampil mengesankan di kompetisi domestik ialah Nadeo Argawinata. Bersama Borneo FC, penjaga gawang kelahiran Kediri itu kini mendapatkan tugas baru sebagai kapten tim Pesut Etam.
Nadeo selalu menjadi pilihan utama Borneo FC pada 4 pertandingan BRI Super League 2025/2026. Pencapaiannya cukup mengesankan karena dia hanya kebobolan 2 kali dan mengukir 2 clean sheet. Dari segi statistik, dia juga tampil cukup oke. Sejauh ini, kiper berusia 28 tahun itu sudah menghasilkan 15 kali penyelamatan. Berkat performanya, Borneo FC kini menjadi pemuncak klasemen sementara. Selanjutnya, ada Hernando Ari Sutaryadi yang tampil impresif bersama Persebaya Surabaya. Sama seperti Nadeo, Hernando juga berhasil merebut posisi utama hingga bermain sebanyak 4 pertandingan. Namun, Hernando sejauh ini hanya mampu mengukir 1 clean sheet saja. Selain itu, gawangnya sudah kemasukan 4 gol. Akan tetapi, jumlah kebobolan ini memang tergolong minim di BRI Super League 2025/2026. Tak hanya itu, Hernando ternyata punya statistik yang lebih oke ketimbang Nadeo. Dia sudah mengukir total 17 kali penyelamatan. Jumlah ini menjadi yang terbaik keempat di kompetisi domestik. Kiprah-kiper andalan timnas Indonesia, Emil Audero, sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Penampilan ciamiknya saat membantu Cremonese menahan imbang Hellas Verona dengan skor 0-0 menuai pujian banyak pihak. Audero saat itu bisa menghalau total 9 tembakan yang mengarah ke gawangnya. Berkat performanya itu, dia juga masuk best alias susunan pemain terbaik pekan ketiga Serie A 2025/2026. Pada awal musim ini, Audero memang baru sekali mengukir nirbobol. Dia juga kebobolan 3 gol. Namun, yang paling impresif, timnya sama sekali belum merasakan kekalahan di Serie A 2025/2026 dan berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 7 poin. Timnas Malaysia diyakini mampu mengejar perolehan di Timnas Indonesia pada peringkat FIFA. Update terbaru yang dirilis pada Kamis, tanggal 18 September tahun 2025, semakin mendekatkan posisi kedua negara ini. Terbaru, Timnas Indonesia harus mengalami penurunan peringkat setelah menjalani 2 laga pada FIFA Matchday periode September tahun 2025. Kini, skuad Garuda turun ke posisi ke-119 ranking FIFA dengan koleksi 1157,94 poin. Sebetulnya, Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan sebesar 3,39 poin berkat kemenangan melawan Chinese Taipei 6-0 dan hasil imbang menghadapi Lebanon 0-0 pada 2 laga terakhir. Di posisi ini, skuad Garuda menduduki posisi tertinggi ketiga di regional ASEAN, tepatnya di belakang Thailand 101, dan Vietnam, 114. Namun, anak asuh Patrick Kluivert harus berhati-hati dengan Malaysia yang sudah makin mendekat. Timnas Malaysia mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan setelah berhasil menyapu 2 kemenangan melawan Singapura, 2-1, dan Palestina, 1-0, pada FIFA Matchday periode September tahun 2025. Berkat hasil ini, Harimau Malaya sukses mendulang sebanyak 9,75 poin dan kini mengoleksi 1148,23 poin. Jumlah itulah yang melontarkan Timnas Malaysia di peringkat ke-123 FIFA, atau naik 2 strip dari posisi sebelumnya. Posisi ini memang semakin mendekatkan Malaysia yang berjarak 4 level dari Indonesia. Media asal negeri jiran, Berita Harian, menyebut apabila Harimau Malaya punya peluang untuk mengejar rivalnya tersebut. Peringkat 123 dunia membuat Malaysia hanya terpaut 4 peringkat dari rival tradisionalnya, Indonesia, yang turun 1 peringkat ke peringkat 119. Tim nasional berpeluang menambah poin setelah menjalani 3 laga kompetitif lagi tahun ini. Menurut media tersebut, setidaknya ada 3 pertandingan internasional yang bisa menjadi momentum bagi anak asuh Peter Klamovski untuk menambah pundi-pundi poinnya sepanjang tahun 2025 ini.
Tiga laga tersebut tersaji pada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, yakni menghadapi laga tandang melawan Laos, tanggal 9 Oktober tahun 2025, duel kandang kontra Laos, tanggal 14 Oktober tahun 2025, dan melawat ke markas Nepal, tanggal 18 Oktober tahun 2025. Jika mengukur potensi kemenangan dari tiga laga ini, skuad Harimau Malaya diyakini bisa segera menapaki peringkat yang lebih tinggi, atau mengatrol posisinya ke urutan 120 besar ranking FIFA pada 2026 mendatang. Mereka akan menjalani 3 pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027, 2 diantaranya melawan Laos pada bulan Oktober dan Nepal pada bulan November, tulis media tersebut. Berdasarkan ketiga pertandingan tersebut, besar kemungkinan timnas Malaysia akan masuk dalam peringkat 120 besar dunia pada tahun 2026. Selanjutnya,